dari makanan itu dia harusnya tidak boleh lebih dari 4 jam dari fresh sampai ke tempat sampai disantap. Karena kalau dia lebih dari 4 jam, ini akan berkembang mikroorganisme yang ini membuat orang yang namanya keracunan. Apakah dapur-dapur yang sebanyak 6.000 dapur lebih ini apakah sudah memenuhi persyaratan yang namanya untuk memproses fresh fruit ini? Berapa banyak ini yang tadi dari anggota-anggota DPR itu yang sebetulnya dapurnya pernah juga keracunan ini. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, seperti biasanya hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Pak Antoni Budiawan, ekonom senior. Siap. Pak, luar biasa ini Pak Antoni kalau sudah bilang sudah siap menggempur berbagai pernyataan nih. Pak Antoni, kan kemarin nih kita udah lihat ya bahwa sudah ada keinginan Prabowo untuk memperbaiki mungkin sektor ekonomi kita yang lagi kejepit dengan cara mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Pak Purbaya. Sehingga kita sudah berharap banyak nih. Ekonom juga berharap banyak ya. Dan saya pun sebagai rakyat berharap banyak terhadap kebijakan-kebijakan yang nanti dikeluarkan supaya ekonomi kita ini bisa membaik. Tapi terlepas daripada itu semua, Pak Antoni, saya mau tanya dulu nih sebelum kita lanjut membahas itu. Makan bergizi gratis. Ini kan di beberapa daerah menimbulkan masalah nih. Kenapa menimbulkan masalah? Karena banyak yang keracunan. Ya, anak-anak menjadi korban, kira-kira seperti itu ya. Sehingga orang melihat ini sudah tidak efektif lagi. Karena kan tujuannya sebenarnya ingin memperbaiki gizi supaya anak-anak ini tumbuh menjadi menjadi manusia-manusia yang bergizi. Kalau bergizi pasti pintar, kira-kira gitu ya. Kemudian juga mengatasi stunting mungkin gitu ya. Kalau menurut Pak Antoni nih, dengan adanya kejadian yang luar biasa ini, apakah memang MBG ini sebaiknya dievaluasi? Dan apa yang harus dilakukan? MBG ini terlepas dari, yang pertama adalah apakah seharusnya ini memang sudah pantas atau layak untuk memang diberikan sebagai MBG gitu ya, untuk mengatasi stunting. Itu kan satu. Yang kedua adalah bahwa diputuskan sudah bahwa ini diberikan MBG sesuai dengan janji kampanye. Pertanyaannya adalah bagaimana melaksanakan itu agar semuanya aman. Aman dalam arti harus layak, jangan sampai ada keracunan dan sebagainya ya. Karena makanan ini sangat sensitif. Dari makanan itu dia harusnya tidak boleh lebih dari 4 jam dari fresh sampai ke tempat sampai disantap. Karena kalau dia lebih dari 4 jam, ini akan berkembang mikroorganisme yang ini membuat orang yang namanya keracunan. Sebetulnya itu adalah ini, dia punya mikroorganisme yang berkembang gitu. Nah, apakah dapur-dapur yang sebanyak 5.000 dapur lebih ya, 6.000 dapur lebih ini apakah sudah memenuhi persyaratan yang namanya untuk memproses fresh fruit ini gitu. Fresh food ya. Nah ini, jadi saya rasa kalau ini belum memenuhi persyaratan itu, ya sebaiknya jangan. Dan ini sudah pasti akan terjadi mengenai permasalahan yang namanya keracunan ini gitu. Sudah pasti terjadi kalau ini tidak memenuhi persyaratan terhadap food processing yang baik gitu. Jadi kalau regulasi ini belum apalagi kalau tidak ada, ini berarti tidak layak ya, kalau tidak ada sertifikasi lah dari itu. Dapur itu. Jadi saya rasa ini tidak layak. Harus adakan sertifikasi dulu. Kalaupun misalnya gini, tadi kan Pak Antoni bilang, ini kita belum lagi berbicara tentang kualitas dapur. Apakah dia layak sebagai dapur yang mengelola MBG? Belum lagi kalau kita lihat di berita, hampir sebagian besar dapur-dapur MBG ini, makanan bergizi gratis, itu dimiliki oleh anggota DPR. Itu ada ratusan. Itu kalau menurut Pak Antoni melihat dari kacamata ekonomi, apakah ini terjadi konflik of interest? Oh iya, sudah pasti dong. Sudah pasti terjadi konflik of interest. Artinya bahwa di sini pemilihan dari dapur ini kan berarti kalau sudah ada kronisme kan berarti sudah tidak ada evaluasi yang
yang baik lah, yang jadi itu udah pasti gitu. Nah ini yang salah satunya jadi diberikan saja karena ini kronisme dan sebagainya ya gitu ya, koncoisme dan sebagainya gitu. Nah ini yang akan membuat persyaratan itu diperlunak. Dan inilah hasilnya. Dan yang perlu ditelusuri adalah mungkin kepada wartawan, rekan-rekan itu harus dilihat berapa banyak ini yang tadi dari anggota-anggota DPR itu yang sebetulnya dapurnya pernah juga keracunan ini gitu kan. Apakah 100%, 80%, 20% kan gitu kan. Nah itu menarik juga gitu. Berapa banyak dari dapur yang di anggota DPR itu yang juga mendapatkan masalah keracunan. Oke, katakanlah kontraktor atau dapur yang dimiliki oleh anggota DPR yang mengelola MBG itu, katakanlah itu memenuhi syarat, katakanlah kita berandai-andai. Tapi kan kalau menurut Pak Antoni dalam etika bisnisnya nih, ya dalam etika bisnis ini kan melanggar kan? Iya. Anggota DPR mendapatkan privilege mengelola itu kan? Sudah pasti melanggar dong. Karena kan itu anggaran itu berdasarkan persetujuan dari DPR. Nah, di mana DPR itu kan seharusnya tidak berbisnis di dalam dengan yang ada anggaran dari APBN kan itu. Kalau itu boleh, berarti semuanya apakah juga mereka boleh ikut campur di proyek-proyek? Apa bedanya? Karena ini sama dengan proyek juga ya? Sama juga dengan proyek gitu kan. Dan kalau sudah tidak itu berarti tidak ada pembatasan lagi gitu. Nah ini yang sebetulnya tidak boleh. Konflik of interest. Konflik of interest itu. Pak Antoni, ada nggak data yang Pak Antoni dapatkan atau analisis berapa persis sih jumlah anggota DPR yang menjadi vendor atau apa kek yang memiliki dapur MBG ini? Tidak tahu, tidak ada data persisnya di situ. Nggak ada data Saya persisnya. tidak ada data persis. Tapi Pak Antoni tahu persis bahwa ada beberapa anggota DPR yang terlibat mengelola proyek MBG ini ya? Oh ya, kita tahu dan kita dengar lah ya, dan kita ini bahwa itu ada beberapa, ya cukup banyak ya. Cukup banyak. Cukup banyak untuk itu. Jadi banyak sekali kita lihat juga, sebetulnya bukan hanya MBG aja lah. Proyek-proyek lain juga kita lihat juga ada gitu kan. Jadi itu di kita ini sekarang sistem politik kita ini di parlemen itu sudah tidak ada lagi semacam hal-hal yang tabu yang harusnya tidak boleh, tetapi itu tetap dijalankan seolah-olah itu adalah business as usual aja, seolah-olah itu biasa aja gitu. Jadi pelanggaran-pelanggaran seperti itu udah dianggap biasa. Dianggap biasa gitu. Jadi moral dan etika di situ udah dianggap biasa juga gitu. Pelanggaran moral, pelanggaran etika, dan pelanggaran hukum malah ini. Pak Antoni, tadi kita bicara tentang harusnya sebenarnya kan tujuan MBG ini mencegah terjadinya stunting, gitu supaya ada perbaikan gizi bagi generasi muda. Kalau menurut Pak Antoni nih, kalau kita evaluasi, apa sih yang harus dilakukan pemerintah kalau misalnya MBG ini tidak dilanjutkan? Apa yang harus dilakukan nih? Begini, dari awal kita lihat, sebetulnya MBG itu memang untuk mengatasi stunting. Tujuannya ya? Tujuannya untuk mengatasi stunting. Makanya namanya juga makan bergizi. Gratis. Gratis gitu. Nah, kalau kita lihat, ini salah satu pemborosan yang sangat besar. Kalau itu di sekolah, satu kelas, itu berapa dari populasi itu yang stunting? Mungkin 100% sehat-sehat saja. Ya, jadi sasarannya kan itu tidak kena. Jadi mereka yang sehat pun diberikan makan bergizi gratis. Karena akar masalah stunting atau orang kekurangan gizi itu adalah masalah kemiskinan. Apakah orang kemiskinan itu semuanya terkonsentrasi di sekolah itu? Atau ada di sekolah tertentu itu atau berapa persen saja? Apakah ada 10%, 5%, mungkin juga 2% di tempat-tempat tertentu, mungkin juga 0, sekian persen gitu. Nah, kalau kita memberikan ini, jadi betapa borosnya dan tidak kena sasarannya anggaran yang kita berikan itu ke makan bergizi gratis. Nah, jadi harusnya adalah yang diberikan adalah untuk mengatasi kemiskinan itu sendiri gitu. Jadi kita ada kemiskinan menurut garis kemiskinan BPS lah ya. Itu anggap saja bahwa pendapatannya sebetulnya bukan pendapatan, malah belanja di bawah 600.000 gitu. Ada sekitar 25 juta orang. Nah, harusnya ini yang dilihat
berapa banyak dari orang ini yang stunting. Ya, jadi Yang karena kemiskinan itu. ya ada kemiskinan itu gitu. Jadi kan ini dia kemiskinan. Oke. Dan kita selalu lihat korelasi antara kemiskinan dengan stunting itu korelasinya sangat kuat pasti. Orang yang tidak miskin pasti chance untuk stuntingnya pasti sangat kecil sekali peluangnya. Hampir tidak mungkin. Hampir tidak mungkin gitu. Oke. Kemungkinannya sangat. Nah, ini yang harus dilihat. Jadi waktu kita mau mengatasi stunting, kita harus melihat langsung daerah-daerah yang kemungkinannya terkena stunting yang paling banyak gitu. Jadi kita harus lihat daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi, kira-kira begitu. Benar. Jadi kalau kita lihat stunting itu akan terjadi di mana banyak. Itu adalah di Papua pegunungan, NTT dan sebagainya. Itu memang kantong-kantong dari kemiskinan itu. Ini yang harus diinginkan. Tapi untuk apa? Misalkan ada di daerah sekitar Jabodetabek atau bahkan Jawa Barat gitu ya, itu mana? Jadi yang sekarang ini diberikan adalah yang infrastrukturnya adalah memang sangat besar, yang sangat kuat. Jadi infrastrukturnya cukup baik. Ini yang diberikan sebagai makan bergizi gratis, dan ini tentu saja ada salah sasaran. Karena lebih gampang mobilisasinya ya. Sangat mudah deh Kalau di daerah-daerah pegunungan terpencil akan susah mobilisasi makanannya. Susah. Makanya bahwa pada saat itu yang dimobilisasi adalah bukan makanan. Bagaimana dia pendapatannya diberikan sampai dia itu tidak menjadi orang miskin, artinya dia bisa membeli makanan yang cukup bergizi. Karena apa? Mereka pasti kekurangan gizi itu salah satunya kekurangan protein lah, kekurangannya daging dan susu dan sebagainya gitu. Begitu kalau mereka ada uang, pasti mereka itu akan beli itu dulu gitu. Makanan dulu ya? Makanan dulu gitu. Jadi kalau menurut Pak Antoni sebenarnya yang harus diselesaikan dulu kemiskinannya. Kemiskinannya. Oke, kalau begitu nih ada wacana nih dari Menteri Keuangan, Pak Purbaya. Katanya kalau memang ada masalah di MBG itu, kita alihkan tuh dananya menjadi bansos. Kira-kira kalau Pak Antoni setuju nggak dengan cara seperti itu? Kan kalau bansos juga sasarannya orang miskin kan? Iya. Ya. Gimana tuh? Secara prinsip itu memang seperti itu. Secara prinsip ya, secara prinsip kan duit kan kalau bansos. Memang duit bansos ya. Kita ada beras, ada apa segala lah ya. Kita bantuannya kan gitu kan. Mungkin juga ini dianggapnya bantuan beras, minyak goreng. Kalau saya cenderung menginginkan itu uang. BLT kayak BLT, bantuan langsung tunai. Itu. Karena itu jelas dia bisa mengalokasikan uangnya untuk apa, terserah dari mereka. Kalau di luar negeri, kalau di negara maju, itu adalah diberikan dengan Anda kalau kekurangan pendapatannya kurang dari minimum payment, minimum wages, itu akan ditambahkan. Jadi mereka yang menentukan gitu. Jadi untuk apa gitu. Ada orang yang bilang, oke, saya mau beras, tapi di daerah-daerah tertentu dia lebih suka makannya bukan beras kan gitu kan ya. Beras cuma sedikit aja gitu. Itu mereka yang bisa mengatur. Yang penting adalah dari pendapatan itu. Nah, jadi pada prinsipnya bansos itu memang lebih baik kalau menurut saya untuk mengatasi kemiskinan. Daripada kalau MBG. Tapi masalahnya Pak Abraham, selama ini kita juga memberikan bansos. Iya. Tapi selama ini juga justru stunting yang terjadi dengan ada bansos yang sekarang. Kalau bansosnya itu maksudnya sama gini, saja. maksudnya Pak Antoni mau bilang, selama ini kita selalu menyiarkan bansos, tapi stunting tetap ada dan kemiskinan tetap tinggi. Iya. Jadi artinya bansos ini jauh berlipat harus dari yang ada dari yang sekarang sudah terjadi gitu. Misalkan kalau sekarang kita kasihkan orang 600.000, ya lagi ini 600.000 per 3 bulan kalau nggak salah gitu ya, per keluarga gitu. Nah kalau kita, pertama adalah kalau MBG ini mengurangi bansos, maka yang saya khawatirkan adalah angka kemiskinan akan bertambah. Ini juga, atau bertambah kemiskinannya ini semakin parah. Angka keparahan kemiskinan ini semakin dalam gitu. Karena dia berkurang, dia cuma dapat makan. Nah itu. Tapi kalau bansos itu diberikan setara dengan apa yang sudah berjalan tahun-tahun lalu, ini tidak akan membantu meningkatkan kemiskinan. Jadi harus anggarannya jauh lebih besar itu untuk bisa mengatasi kemiskinan tadi. Jadi ini tapi secara matematis kan gampang dihitung gitu. Berapa nilai yang kita harus ini kan, berapa minimum wages-nya, minimum
upah minimumnya, itu yang harus kita tambahkan gitu. Oke, ada kritik nih Pak Antoni. Misalnya kalau tadi yang seperti sarannya Pak Antoni, bansos dalam bentuk kayak BLT tuh, bantuan langsung tunai duit kan. Katanya itu kadang-kadang disalahgunakan juga oleh penerima bansos. Tidak dibelikan makanan bergizi. Justru jangan-jangan dipakai judol atau dipakai apa dan lain-lain sebagainya. Itu permasalahannya kan berlain lagi gitu. Oke. Begini sekarang kalau seandainya ada yang begitu, berapa banyak yang melakukan itu? Dan yang kedua adalah ini kan masalahnya kan judulnya ini dibiarkan. Oke. Nah, jadi kita lihat dari sesuatu yang kita ini penegakan hukum di satu tempat ini tidak terjadi, lalu kita khawatirkan begini, lalu kita memberikan makanan, bantuan sosial dalam natura gitu ya. Tapi dalam natura pun siapa yang bisa menjamin bahwa itu tidak dipakai juga, harus dipakai juga. Bisa saja itu dijual lagi. Jadi serba susah. Jadi serba susah kan gitu. Tetapi intinya adalah pendapatan minimum Anda harusnya berapa? Ya harusnya kita bilang oke, belanja itu harusnya pendapatannya kurang lebih seharusnya bisa memenuhi belanja, yaitu 600.000 per orang per kapita. Ya kalau kurang itu ditambahkan gitu. Itu terjadi semua di semua negara, apalagi negara maju gitu. Mereka berpegangnya kepada upah minimum. Kurang ditambah gitu. Untuk memenuhi supaya mereka tidak menjadi masyarakat miskin. Oke. Jadi kalau menurut Pak Antoni yang harusnya dilakukan kalau ada perubahan evaluasi dari MBG ini menjadi memberikan dalam bentuk bansos tapi tunai ya? Ya. Itu lebih efektif. Lebih efektif, itu langsung disalurkan. Jadi bahwa dia itu kesatu lebih efektif adalah mungkin yang diperlukan adalah tidak sampai 340 triliun begitu ya, atau 400 triliun lah yang dianggarkan begitu. Dengan 400 triliun itu sudah jauh bisa mengatasi kemiskinan. Contohnya, ini saya kasih angka hitungan. Anggap kita memerlukan 600.000. Rakyat miskin kita 25 juta. Kalau 25 juta, 1 juta aja kan 25 triliun. Dengan diberikan 25 triliun per bulan, mereka itu sudah bisa keluar dari masyarakat miskin. 25 triliun dikalikan 12 baru 300 triliun. Kalau 300 triliun diberikan kepada mereka, maka rakyat miskin berdasarkan kriteria BPS 0. Dalam 1 tahun itu sudah 0 gitu. Jadi bisa menurunkan angka kemiskinan maksudnya Pak Antoni? Ya, jadi di situ kita lihat bahwa apakah diperlukan 25 triliun, itu hitungannya baru itu 1 juta rupiah per bulan tuh. Padahal 600.000. Kalau 600.000, 25 juta, berarti kan cuma 15 triliun aja. Cuma 15 triliun dibutuhkan. Yang dibutuhkan. Dan 15 triliun pun yang saat ini mereka pendapatannya kan nggak 0. Bisa saja 50%. Artinya pendapatan mereka 300 triliun. Berarti itu berkurang lagi gitu. Jadi ini sangat murah sekali untuk mengatasi kemiskinan gitu. Kalau pakai cara yang tadi Pak Antoni bilang. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau dia bisa mengatasi kemiskinan begitu, pertanyaannya adalah kalau kita mau tahu nih ya korelasinya dengan stunting ya. Masalahnya, apakah benar kalau rakyat atau korelasi kemiskinan dengan stunting itu adalah positif? Artinya apakah benar kalau rakyat itu semakin maju, maka stuntingnya semakin berkurang? Itu kita bisa research gitu ya. Dan udah pasti kalau kita lihat hubungannya korelasinya sangat positif. Jadi kalau sangat positif, udah terbukti secara saintis dan sebagainya, apa lagi yang harus diragukan? Jadi memang kalau menurut Pak Antoni layaknya bahwa sebenarnya MBG itu kalaupun dievaluasi terus mau dilakukan direvisi dalam bentuk pemberian bansos dalam pemberian tunai ya, bantuan langsung tunai seperti zaman SBY, kira-kira gitu. Iya. Jadi sebetulnya kita bicaranya, kalau saya prefer sebutnya adalah bukan langsung bantuan langsung tunai seperti itu, tetapi untuk meningkatkan upah minimum itu bisa dicapai oleh mereka. Jadi kita bermain dari upah minimum. Jadi pendapatan dia segitu gitu. Oke. Begini,
Ya, apa yang saya maksud? Misalnya di satu kemiskinan kita adanya di mana? Yang paling banyak. Salah satu yang paling banyak adalah guru honorer. Guru honorer di tempat-tempat daerah yang Terpencil. kantong kemiskinan itu palingan dia sebulan bisa mendapatkan cuma 50.000 atau 100.000. Satu bulan ya? Iya, karena per kelas itu mereka cuma dapat palingan satu guru honorer ya. Cuma berapa? Jadi sangat minim sekali mereka mendapatkan. Nah itu harus diberikan bagaimanapun dia harus mendapatkan sebulan 600.000. 600.000 per kapita. Jadi kalau orang itu, ya kalau dia suami istri mempunyai 2 anak, kalau anaknya sudah itu ya sudah, udah bekerja. Jadi dia cukup 600.000 dengan istrinya 1,2 juta. Dia harus dipenuhi 1,2 juta gitu. Kalau istrinya tidak bekerja gitu. Nah, jadi kita memberikan permasalahan kemiskinan ini di daerah, di kota itu sendiri gitu. Bagaimana itu? Jadi kita sentral itu kita mengkoordinasi dengan mereka. Jadi tidak bisa juga dengan BLT langsung BLT kita kasih konsep seperti tadi ya kita sebarkan semua atau apalagi dengan bansos gitu. Ini juga tidak terkena sasarannya. Nah, itu kita harus mempelajari untuk bagaimana kemiskinan itu terjadi atau ada di mana gitu. Nah, itu yang kita harus atasi gitu. Pak Antoni, bukankah kantong-kantong kemiskinan itu bukan saja ada di daerah-daerah terpencil, tapi juga di ibu kota misalnya Jakarta, kan banyak juga kantong-kantong kemiskinannya. Oh iya, jelas bahwa ada beberapa kemiskinan kota lah ya. Itu juga ada gitu. Nah, itulah yang harus juga di setiap daerah kota juga harus menginventaris itu. Ya, jadi adanya di mana gitu. Jadi kita lihat kan di kota lebih mudah lah ya. Banyak kalau mereka tidak ada kemiskinan itu biasanya mereka tidak ada tempat tinggal, biasanya mereka di kolong jembatan. Di kolong jembatan atau pengemis lah yang kita bilang gitu ada di lampu merah lah dan sebagainya begitu ya. Itu kan bisa dilihat dan secara pasal 34 kan kita sudah tahu bahwa kemiskinan, fakir miskin itu kan dipelihara oleh negara. Harusnya tanggung jawab negara ya? Harus tanggung jawab negara. Itulah sebetulnya yang tadi gitu. Bagaimana kita memetakan kemiskinan, itu menjadi tanggung jawab negara. Tapi sekarang ini kan semua dibiarkan. Jadi kalau kita lihat korelasinya MBG akar permasalahan itu karena kemiskinan ya? Karena kemiskinan. Oke, jadi kalau kita ingin misalnya mengevaluasi MBG, terus menggantinya berarti kita harus fokus pada penyakit kemiskinannya? Ya. Itu dulu yang dibasmi. Kalau saya rasa itu, kalau pendapat saya adalah kita harus membasmi kemiskinan itu. Jadi kemiskinan, kalau kita membasmi kemiskinan, hal-hal lainnya akan otomatis ikut tereliminasi gitu, permasalahannya gitu, akan ikut terbantu gitu untuk itu. Pak Antoni, menarik nih kalau kita bicara tentang anggaran, hitung-hitungan anggaran tadi ya. Tadi Pak Antoni hitung anggaran itu yang dibutuhkan untuk kalau misalnya kita mengganti dari MBG menjadi bantuan peningkatan pendapatan minimal kan tadi kalau saya simak. Apakah dengan adanya kebijakan Menteri Keuangan baru nih yang katanya ada uang diparkir nih, ada uang yang terparkir di Bank Indonesia 200 triliun ya, yang selama ini tidak bergerak, padahal kita sudah mengalami situasi kondisi ekonomi yang terjepit, sehingga jangan-jangan kalau kita mengambil satu kebijakan nih, misalnya menarik uang yang tadi tidak bergerak itu didistribusikan nih ke bank-bank pemerintah. Jangan sampai itu bisa menggerakkan roda perekonomian kita sehingga ekonomi yang sedang kita alami sekarang yang terjepit itu bisa bangkit kembali. Apakah itu menjadi solusi juga? Pertama, saya mau dari yang mudah aja. Permasalahan ekonomi kita ini bukan permasalahan likuiditas. Jadi bukan permasalahan, ini bank saya kasihkan uang lalu otomatis itu akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Roda ekonomi berputar. Ya, itu tidak begitu gitu. Tidak selalu begitu. Tidak begitu saat ini adalah tidak begitu gitu. Karena saat ini sektor perbankan kita kelebihan likuiditas. Nah, inilah masalahnya. Kita kelebihan likuiditas. Kita itu kalau dilihat dari yang namanya loan to deposit ratio itu kan baru 86 baru 88%. Di bank seperti BCA aja malah kurang sekitar 80% saja gitu.
Kalau di tempat lain itu bisa, di negara lain itu bisa 100% lebih gitu. Nah itu satu. Jadi kita nggak kekurangan likuiditas. Kedua, kita ada kelebihan likuiditas yang tidak bisa disalurkan menjadi pinjaman kredit. Ya. Tapi mereka sekarang harus membelinya supaya uang itu mereka tidak rugi. Mereka memberikan SBN. Surat SBN, utangnya? surat utang negara, dan surat utang dari Bank Indonesia. Itu sudah mencapai 2.000 triliun, hampir 2.000 triliun. Artinya ini kelebihan, dia tidak bisa menyalurkan, lalu diberikan, dia membelikan surat utang itu 2.000 triliun. Lalu dia bilang, oh enggak, itu karena bank ini mau enak-enak saja. Dia tidak mau memberikan kredit, dia memberikan surat utang. Dia tidur-tidur juga dia mendapatkan duit. Enggak begitu juga gitu. Artinya gini, kalau dia ada menyalurkan memang yang aman, mereka mungkin akan menyalurkan karena ini juga lebih besar gitu. Nah, kenapa mereka tidak itu? Karena sudah ada yang namanya undisbursed loan. Ya, undisbursed loan adalah bank itu sudah menjanjikan, sudah menyetujui kredit, tapi masih belum diambil oleh si yang minta kredit. Jadi loan-nya jadi belum didisburse, tapi udah disetujui itu kredit, tapi belum bisa dijadikan kredit. Ada hal-hal yang mungkin mereka tidak bisa menarik itu kredit karena visibility dan sebagainya. Itu berapa? Itu 2.000 triliun juga. Bagaimana sekarang 200 triliun bisa untuk mengatasi hal ini gitu. Jadi masalah kita adalah bukan masalah likuiditas gitu. Itu pertama. Karena apa? Karena kalau ekonomi ini berjalan baik, opportunity-nya, peluang-peluang bisnis baik, dan banyak pengusaha yang bisa, yang minta mendapat kredit dengan peluang-peluang bisnis yang baik, itu perbankan itu adalah satu institusi yang mengenerate liquidity sendiri. Jadi tidak perlu disebarkan dengan likuiditas. Mereka itu generate perbankan, dunia perbankan, itu namanya money creation. Penciptaan uang, penciptaan likuiditas itu ada di bank. Jadi bukannya dikasih 200 triliun itu terjadi likuiditas begitu, nggak perlu gitu. Nah berarti kurang memahami mengenai bagaimana perbankan mengenerate itu, mengenerate likuiditas itu sendiri gitu. Nah terus yang saya masuk kepada sisi APBN-nya nih. Itu sisi moneternya. Saya mau tanya gini. Tapi apakah benar secara teori ekonomi, misalnya kalau duit itu kan ibaratnya duit yang terparkir tuh, kan? Ditarik keluar terus disalurkan di bank pemerintah, terus bank pemerintah nanti mendistribusikan dalam bentuk kredit UMKM nih, orang bawa. Apakah benar dia akan menggerakkan roda ekonomi? Nah itu dia yang saya mau bicarakan, bahwa dari yang kita bicarakan itu kan tidak seperti itu. Kalau ada opportunity, bank itu sudah bisa mengenerate itu sendiri gitu. Tanpa ada 200 triliun pun mereka bisa generate sendiri gitu. Emang selama ini bank bisa mengenerate sampai 8.000 triliun, misalkan dulu kredit 5.000 triliun. Tapi kan begini, kalau itu tadi yang Pak Antoni katakan, mungkin itu kreditnya kepada menengah ke atas. Tapi yang dia maksudkan Pak Purbaya ini, yang 200 triliun itu bisa didistribusikan menjadi kredit-kredit UMKM di bawah. Ini yang akan saya singgung nanti. Itu yang akan saya singgung gitu. Ya, jadi begini. Itu satu hal. Permasalahan dari perbankan kita adalah ini terlalu ketat. Mungkin kita ini ada trauma tahun 98, non performing loan-nya tinggi sekali. Ya, mungkin dari itu. Jadi sehingga ini ketat. Jadi ditanya, apalagi bank dari BUMN, ya, Himbara. Kalau tidak ada agunan, nggak bisa dapat. Mereka bisa memberikan nggak kredit? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena apa? Karena ini diwajibkan kalau dia memberikan kredit tanpa ada agunan dan macet, dia masuk penjara. Jadi itu harus dirubah. Salah satunya, ya kan? Dengan keadaan begitu, tentu saja bank itu tidak berani. Si bankir-bankir itu tidak berani gitu. Nah, ini yang tidak disadari juga. Karena itu kita lihat, kita punya perbankan itu persyaratannya sangat ketat sekali.
Sehingga mereka yang tidak bankable tidak mendapatkan kredit. Nah, ini yang kita kritisi dan bagaimana ini bisa diatasi begitu kan. Oke, itu satu hal. Nanti kita lanjut lagi. Nah, saya mau membicarakan yang 200 triliun. Yang uang diparkir itu. Nah, ini menarik Pak Abraham. Yang diparkir itu adalah per akhir Desember 2024 457,5 triliun. Dia cuma membuat itu, dia bilang, oke, daripada di Bank Indonesia aja, saya 200 triliun saya taruh. Sebetulnya apa sih 457,5 triliun itu? Apakah itu uang pemerintah? Bukan. Ini namanya saldo anggaran lebih. Nah, ini kita teknis lagi. SAL. Ya. Sebetulnya apa sih? Begini, simpelnya adalah, sederhananya adalah gini. APBN ada defisit. Defisit diambil dari utang, ya, pembiayaan anggaran itu. Anggap kita ada defisit 100, kita harus ada utang 100. Tetapi utang yang diambil 120. 20 itu namanya sisa lebih pembiayaan anggaran. Ini terus terakumulasi. Terakumulasi sampai 457 triliun. Ya. 457 triliun itu utang. Kalau dia mau memutarkan itu, harus masuk APBN dulu. Harus menjadi belanja di APBN. Dia tidak bisa uang itu diambil begitu aja. Gimana kan? Uang kita kan, pengeluaran kita itu kan selalu melalui APBN. Melalui belanja. Jadi ditarik dulu baru dimasukkan ke dalam APBN. Iya. Harusnya begitu mekanisme. Nah, sekarang sewaktu dia mengakumulasi 457, itu masih belum tercatat sebagai biaya. Baru tercatat utang saja gitu. Inti dari saldo anggaran lebih, tidak boleh diakumulasi terus. Dia harus digunakan. Digunakan, misalkan pada tahun depan, kita defisit. Misal kita sudah ada 200 triliun SAL. Ya. Kita gampang lah. Kita ada 457,5 triliun SAL di akhir Desember. Kita di tahun 2025 kita ada defisit 616 triliun. Sekarang yang direncanakan utang 616 triliun. Jadi 457 triliunnya nggak dipakai. Nah, ini yang sebetulnya tidak boleh. Harusnya 457 triliun itu dipakai dan sisanya baru menambah utang. Harusnya berarti kita nambah utangnya palingan cuma 160 triliun. Bukan 616 triliun tapi 160 triliun utang baru. Nah, ini yang membebani kita punya utang dan pembiayaannya, bunganya. Nah, kalau kita memakai itu berarti kita utangnya tidak terlalu banyak dan beban bunga utang itu nanti tidak terlalu membebani kita punya APBN. Artinya 457 triliun ini 200 triliun ditaruh ke sana itu salah. Ini harusnya dipakai untuk pembiayaan. Menggunakan pembiayaan untuk mengurangi jangan jadi utang. Itu satu hal. Nah, sekarang kita menarik lagi, kita lihat mengenai 200 triliun ini boleh nggak kita gunakan? Misalkan untuk membantu kredit. Pemerintah tidak boleh memberikan kredit langsung kepada perusahaan. Bahkan menjamin BUMN pun tidak boleh. Utang BUMN nggak boleh dijamin kan oleh pemerintah. Nah, makanya waktu WUS, lihat, nggak itu B2B. Tidak ada urusannya pemerintah. Pemerintah tidak boleh menjamin. BUMN itu. Pemerintah tidak boleh menjamin. Apalagi memberikan kredit. Pemerintah tidak boleh memberikan kredit kepada yang lain. Kepada BUMN diberikan dalam bentuk penyertaan modal negara. Bukan kredit. Nah, 200 triliun itu tidak bisa diberikan kepada kredit. Oke, saya nggak memberikan kepada kredit. Memang nggak boleh. Tapi saya taruh di bank yang menyalurkan. Lalu 200 triliun ini untuk apa? Untuk yang namanya menjamin. Misalnya itu untuk koperasi atau untuk UMKM atau untuk apapun. Kenapa dia harus taruh 200 triliun itu supaya untuk diberikan kepada yang lain? Artinya kalau ada masalah kredit NPL, non-performing loan, kredit macet,
maka diambil dari 200 triliun. Artinya di situ, apakah ada perjanjian antara bank dengan pemerintah bahwa 200 triliun ini akan menjamin kredit ini? Kalau itu ada, itu melanggar. Pemerintah tidak boleh. Memberikan jaminan nggak boleh. Memberikan kredit tidak boleh, memberikan jaminan pun tidak boleh gitu. Jadi ini ada masalah di sini. Oke. Tapi kalau misalnya disalurkan, misalnya menjadi bansos ke Koperasi Merah Putih, itu nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah, tapi Koperasi Merah Putih dalam arti apa? Dalam bantuan atau apa? Oke. Kan itu kan partikulir. Kalau masyarakat kan kita jelas. Kalau bantuan itu kan tidak boleh kepada pihak-pihak tertentu, kan gitu. Itu kan ada kriterianya kan. Kalau kepada masyarakat fakir miskin, itu boleh gitu. Tapi kalau Koperasi Merah Putih, kenapa dia dikasihkan, koperasi yang lain tidak? Oke. Jadi kalau langsung ke direct ke masyarakat itu bisa ya, misalnya dalam bentuk bansos, Dengan MBG itu bisa. ya dengan kriteria tertentu. Tertentu kan ya, gitu. ketat. Iya, ketat. Kriterianya dan universal. Jadi dia tidak mentarget individu. Tidak discrimination. Tidak discrimination. Gitu. Oke, Pak Antoni, luar biasa apa yang disampaikan. Mudah-mudahan ini mencerahkan kita, mengedukasi kita sehingga kita bisa paham betul nih apa yang sedang terjadi di negeri kita mengenai situasi ekonomi kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.